Oke, jadi kalau misalnya kondisi ekonomi lagi bagus, lagi jelek, itu bagusnya invest di mana ya? Nah, ini satu pertanyaan yang banyak banyak banget ditanyain ke saya entah lewat Instagram atau lewat YouTube channel. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya Anda punya satu pertanyaan tentang bisnis dan investasi yang ingin ditanyakan, silakan tulis aja komen di bawah mau nanya apa. Nanti saya akan coba bahas juga lewat lewat video supaya penjelasannya lebih jelas ya. Jadi gini, yang paling banyak banget ditanyakan ke saya salah satunya adalah sekarang bagusnya invest di mana? Sekarang kondisi ekonomi lagi begini, bagusnya di mana? Sekarang kondisi ekonomi lagi begitu, bagusnya invest di mana? Nah, saya harus jelaskan gini, bahwa dalam setiap kondisi ekonomi apapun itu akan selalu ada investasi-investasi yang menguntungkan seperti itu. Jadi tergantung dari kecerdasan kita dalam memilih. Kecerdasan datang dari mana? Dari experience, dari pengalaman. Pengalaman datang dari mana? Dari pengalaman yang buruk seperti itu. Jadi contoh gini, kalau misalnya kita kemarin tahun 2010 tahun 2011 invest di properti, jeder tahun 2014 2013 mungkin jadi kaya raya. Nah, tapi kalau misalnya tahun 2013 kita ngeliat orang-orang, wah gila ya investasi properti pada tajir ya. Oke, saya ikutan lah 2014, 2015, 2016, jeder selesailah Anda. Karena properti lagi turun, seret. Ketika harga properti lagi turun, apakah artinya investasi properti jelek? Enggak juga. Ada masa-masanya, bahkan untuk properti aja itu ada masanya. Ada waktunya when to buy and when to sell. Jadi ada waktunya kapan kita harus beli, kapan waktunya kita harus jual. Ketika harga barang lagi jelek, waktunya beli. Ketika harga udah tinggi, waktunya jual. Warren Buffett bilang gini, ketika orang-orang menjadi greedy, saatnya dia keluar dari market. Maksudnya apa? Ketika orang-orang lagi greedy pada beli semua, wah ini bagus nih, pada beli yang pada nggak mikir nggak minum, wah ikut-ikutan semua, saatnya lah si Warren Buffett keluar dari market karena harga akan bisa semakin sangat-sangat tinggi, itu adalah waktu yang terbaik buat dia jual. Tapi ketika orang-orang udah mulai takut nih, takut tuh dalam arti, wah saya megang properti mau saya jual, saya nggak mau beli, saya takut sama properti, harga properti turun. Pada saat itulah para investor profesional dia akan beli sebanyak-banyaknya di harga yang murah. Nanti ketika orang-orang udah pada greedy lagi, udah pada wah sekarang pasar lagi bagus nih, beli, harga pasti naik. Harga kan penawaran dan permintaan sebenarnya. Ketika permintaannya tinggi, maka harga akan naik. Ketika harga naik, waktunya jual. Udah gitu aja muter-muter. Jadi setelah harga turun, harga akan ngapain ya? Harga akan naik, habis naik ya turun. Gini aja terus naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ya udah. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Saham juga sama, akan ada waktunya di mana saham-saham itu turun semua, terontok merah 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 merah. Tapi agak tricky nih. Merahnya saham itu harus ditandai dengan sentimen pasar yang negatif, bukan performa perusahaan yang negatif. Contoh, kemarin Boeing sempat drop, sahamnya drop itu gara-gara beberapa pesawat Boeing yang terbaru itu jatuh, sahamnya turun. Nah itu turun bukan karena sentimen pasar, itu turun karena memang produknya nggak bagus. Jangan dibeli, jangan diborong. Tapi contohnya pernah suatu kejadian beberapa bulan yang lalu, awal-awal tahun, Bank BCA, BBCA sahamnya turun 4%, 3 atau 4% plus minus. Saham BBCA turun 3 atau 4% dalam satu hari, ya borong. Ya borong. Kenapa? Karena performa banknya itu nggak turun. Yang menyebabkan sahamnya turun itu adalah sentimen pasar seperti itu. Jadi pasarnya itu nggak lagi apa ya, para investor lagi narik duitnya. Investor saham di Indonesia itu kan mayoritas bank-bank luar negeri, pemain asing lah seperti itu. Nah ketika kemudian mereka menarik uangnya balikin ke negaranya, apa yang terjadi? Uang mereka kan nggak dalam bentuk rupiah ditaruh dalam berangkas, kan enggak. Uang mereka di Indonesia itu dalam bentuk saham. Mereka beli saham Bank BCA, Bank Mandiri atau LQ45 atau saham-saham blue chip yang lain. Nah, ketika mereka memutuskan, oke, saya mau tarik uang saya di Indonesia, mau pindahkan ke negara lain misalnya, apa yang terjadi? Sahamnya dijual. Ketika sahamnya dijual, artinya apa? Permintaan turun, penawaran naik. Ketika penawaran naik, permintaannya turun, harga akan turun. Harga sahamnya turun. Tapi penurunan harga sahamnya itu adalah karena sentimen pasarnya. Memang orang lagi narik uangnya aja, bukan karena performa perusahaan yang jelek. Nah, itulah waktunya kita beli. Borong sahamnya. Simple banget gitu loh, simple banget. Jadi dalam waktu 5 menit Anda udah jadi master saham, gampang banget gitu loh. Nah, tapi
Kemudian yang penting adalah bagaimana kita bisa memilih memilih kapan waktunya masuk dan kapan waktunya keluar, seperti itu. Kapan waktunya kita berinvestasi, kapan waktunya kita jangan investasi dulu, kapan waktunya kita beli properti, kapan waktunya kita jual properti. Itu yang tadi saya katakan di awal, itu datang dari pengalaman dan dari satu yang namanya pengalaman yang salah sebelumnya, sehingga kita menjadi dapat dapat pelajaran, dan pelajaran inilah yang digunakan sebagai pengalaman untuk mengambil keputusan yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi seperti itu, sebenarnya simple diomongin. Tapi kalau untuk prakteknya, tentu saja kadang-kadang nggak sesimpel itu. Kenapa? Karena ada banyak banget yang bermain di sana. Misalnya faktor emosi kita. Bahkan satu orang trader yang sangat-sangat terkenal di dunia, kalau nggak salah yang ngomong nih George Soros. George Soros yang ngomong, kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong dikoreksi, tulisnya di komen di bawah kalau Anda tahu siapa yang ngomong ini, yang jelas bukan saya gitu ya. Jadi dia bilang gini, kalau kita mau jadi seorang investor yang sukses atau menjadi seorang trader yang sukses, sebenarnya ilmunya bukan ilmu ekonomi, tapi ilmu psikologi. Contohnya gini, kalau misalnya kita mau jadi seorang trader forex yang sukses, sebenarnya kalau mau belajar ilmu trading itu ada di mana-mana kok, ada di Google, ada di YouTube. Anda nggak usah kok belajar ikut workshop trading harganya jutaan rupiah, nggak perlu kok. Paling diajarin ini ini indikator Bollinger Band, ini strategi Fibonacci dan segala macam. Paling diajarin yang seperti itu aja. Nah, Anda bisa mendapatkan itu di mana? Di Google ada, di YouTube ada. Itu semua udah ada di sana. Cuman pertanyaannya gini, ketika memang ilmunya ada di mana-mana, tapi kenapa mayoritas trader forex manual itu masih pada loss? 90% lebih pada loss. Kenapa? Karena faktor emosi yang bermain di sana. Greedy, ingin cepat kaya, ngejar profit. Pasar lagi jelek dipaksa, hajar, jeder. Contoh, tahun 2015-16 ketika pasar properti lagi turun, dipaksa misalnya, dikip propertinya karena takut, karena emosional. Akhirnya saat turun terus ya udah rugi aja. Akhirnya ketika perlu duit, jual murah, jual rugi, seperti itu. Jadi sebetulnya dalam menjadi seorang trader yang sukses, dalam menjadi seorang investor yang sukses, salah satu ilmu yang paling penting itu adalah ilmu psikologi. Ray Dalio pernah bilang, Ray Dalio ini adalah pemilik, founder dari Bridgewater Hedge Fund. Dan dia tuh mengelola kekayaan orang-orang terkaya di dunia, hedge fund terbesar di dunia. Dan dia mengatakan, ilmu yang paling penting dalam dia menjadi seorang hedge fund atau sebagai seorang pengelola dana, manajemen investasi, itu adalah ilmu psikologi. Dia mengatakan seperti itu. Jadi ketika market lagi crash, dia tahu nih, maksudnya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi ketika market lagi crash, orang-orang dia pun bahasanya terpancing, tergoda untuk ikut-ikutan jual karena takut, karena ingin cut loss seperti itu. Padahal kalau dia bisa tahan dan pada saat market rebound dia akan jadi kaya raya banget. Dia pun mengatakan bahwa dia sempat tergoda untuk kemudian cut loss, jual murah, jual rugi. Seperti itu. Tapi ya akhirnya karena dia memiliki psikologi yang sangat kuat gitu ya, yang sangat-sangat udah terlatih, udah tertempa lah, akhirnya ya dia jadi makin kaya gara-gara itu. Makin kaya karena dia tahu what to do gitu loh. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita bicara apa sih investment yang paling bagus dalam semua kondisi. Sekarang gini, market itu kalau nggak naik turun, sesimpel itu. Ada market properti kalau nggak naik turun. Ketika marketnya mau naik, waktunya kita beli. Ketika marketnya mau turun, ya udah kita jual, selesai. Nah, lalu kemudian gini, kalau saham juga sama. Ketika market naik, ya udah kita siap beli. Ketika udah naik, kita udah di atas mau turun, kita jual. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya marketnya turun berkepanjangan? Ya udah tunggu aja, deg-degan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita di pasar forex itu bisa trading dua arah. Forex bisa trading dua arah sekali lagi. Artinya apa? Ketika harganya naik kita bisa profit, harganya turun pun kita bisa profit. Kalau di market yang lain, kita hanya bisa profit ketika harganya naik. Di bawah kita beli, naik kita jual. Tapi kalau di pasar forex harga turun pun kita bisa jual dulu, beli belakangan. Itulah bedanya kenapa pasar forex itu menjadi sesuatu yang sangat menarik banget. Menarik dalam arti kita bisa profit dua arah. Profit dua arah artinya kalau harga naik profit, harga turun profit. Pergerakan harga pasar kalau nggak naik ya turun. Artinya apa? Kalau nggak profit ya profit. Sesimpel itu. Apalagi kalau misalnya kita udah nggak usah mantengin lagi nih, karena udah ada yang namanya robot trading forex autopilot. Biarkan si robot ini yang kemudian menganalisa, nungguin, mantengin
biarin si robotnya aja. Bahkan ketika ada momentum, oh sekarang mau naik nih, ya udah dia aja yang beli. Oh sekarang harganya mau turun nih, ya udah dia aja yang sell, diamin aja. Jauh lebih enak gitu. Jadi robot trading autopilot itu sebenarnya fungsinya adalah satu, membantu kita untuk take posisi ketika harga akan naik atau harga akan turun, atau ketika ada momentum di pasar. Sesimpel itu. Apakah trading forex autopilot ini membuat kita cepat kaya? Enggak juga. Kita nggak pernah mengatakan robot autopilot menjadi cepat kaya. Yang dijanjikan adalah Anda nggak usah ngapa-ngapain, robotnya yang kerja buat Anda. Seperti itu. Jadi sebenarnya gini, ketika harga naik harga turun, kalau misalnya di saham tuh enak banget. Kita hanya perlu memantau pagi, siang, sore ketika bursanya buka. Tapi kalau di forex itu kan 24 jam. Dan pergerakan harganya itu bisa menit ke menit. Makanya kita perlu sesuatu yang bisa mantengin 24 jam. Itulah robot trading forex autopilot. Di mana kita bisa mendapatkan profit atau passive income di pasar yang bisa memberikan kita income baik ketika harga naik dan harga turun. Sehingga ini adalah sebuah bisnis atau investasi yang bisa dikatakan crisis proof. Artinya Anda nggak perlu khawatir dalam kondisi ekonomi apapun, itu kan selalu menghasilkan profit. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kalau Anda rasa video ini bermanfaat, silakan Anda like videonya, share video ini, dan Anda subscribe channel YouTube B7TV. Dan kalau misalnya Anda mau informasi tentang robot trading autopilot, Anda bisa lihat di bawah ini ada kontak dari marketing kami. Anda bisa hubungi, nanti tim kami akan siap bantu Anda. Oke, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.